Mary Colter, arsitek barat daya Amerika Serikat yang terlupakan. Arsitek yang baru merintis itu membuat desain dan ikut serta dalam budaya pribumi di saat sebagian orang Amerika memiliki sedikit atau bahkan tidak ada konsep tentang bagaimana penduduk asli Amerika menjalani hidup. Berdiri di tepi Grand Canyon, kebanyakan orang terpesona ketika menatap ke jurang sedalam 1 mil ini. Tapi saya di sini untuk melihat menara setinggi 70 kaki menempel di tepi ngarai. Dibangun pada tahun 1932 dan terinspirasi dari struktural penduduk asli Amerika kuno, Desert View Flyover adalah karya Mary Colter pada tahun 1869 sampai 1958. Salah satu dari sedikitnya arsitek wanita pada masanya. Colter menolak desain Eropa demi bangunan yang mencerminkan pada warisan penduduk asli Amerika dan Spanyol di barat daya Amerika Serikat. Colter merancang segalanya mulai dari hotel LA Posada bergaya Hacienda di Winslow, Arizona pada tahun 1930 hingga interior Painted Desert Inn di Taman Nasional Hutan Membatu pada 1947. Tetapi bangunan Grand Canyonnya yang ikonik memberikan bukti nyata tentang bagaimana dia membantu turis yang kebanyakan berkulit putih untuk lebih memahami bagaimana kawasan ini menjadi rumah bagi beragam budaya dan peradaban penduduk di Amerika Serikat yang sudah berusia ribuan tahun. Dari jutaan orang yang mengunjungi Grand Canyon setiap tahun, hanya sedikit yang mengetahui kisah Colter. Dia tidak pernah menikah atau punya anak. Dia menjadi arsitek yang masuk dalam 2 perusahaan besar yang bekerja sama untuk membuka Amerika Barat yang sudah dihuni oleh penduduk asli Amerika untuk pemukim dan juga turis setelah Perang Saudara Amerika Serikat pada tahun 1861 sampai dengan 65. Atchison, Topeka, dan Santa Kereta Api V dijuluki Santa Fe dan perusahaan Fred Harvey yang membangun restoran dan hotel di sepanjang rute tersebut. Kedua perusahaan pada saat itu merasa tidak ada hotel yang layak dan makanan yang sulit ditemukan di sepanjang jalur kereta Santa Fe. Pada tahun 1880-an, Santa Fe bergabung dengan Fred Harvey untuk memikat wisatawan ke barat daya dengan melakukan pembangunan akomodasi berkualitas tinggi di sepanjang jalur tersebut. Colter bekerja keras untuk Harvey dari tahun 1902 hingga 1910. Dia bekerja secara penuh dan dia berhasil menjadi arsitek andalan Harvey sampai tahun 1947. Dia merancang hotel, toko barang antik, dan tempat istirahat, menyalurkan landscape dan budaya pada kawasan itu. Dinding plaster bergaya Pueblo, kayu dan batu terbuka, serta relung untuk orang suci membantu menentukan gaya desain vernakular Amerika Serikat Barat Daya. Pilihan desainnya diambil dari cerita latar yang dia bayangkan untuk bangunannya. LA Posada adalah bangunan bergaya peternakan Spanyol di awal tahun 1800. Tempat istirahat Hermits adalah tempat perlindungan pria yang terletak di pegunungan pedesaan, sebuah bangunan kuno pribumi yang dibangun untuk menjaga ngarai. Meskipun berkulit putih, Colter adalah murid seumur hidup dalam seni dan arsitektur penduduk asli Amerika, dan visinya tentang barat daya membantu mendidik wisatawan tentang budaya penduduk asli di Amerika. Colter adalah pelopor dalam bidang yang didominasi laki-laki, yang bertanggung jawab atas komisi penting yang telah teruji oleh waktu dan merupakan bagian dari warisan budaya Amerika. Kata Harold Todd dari Page and Trumbull, firma arsitektur yang dipimpin wanita yang telah merestorasi beberapa bangunan Colter's Grand Canyon. Perancang arsitektur Geraldine Balgot Navajo mengatakan bahwa meskipun dia tidak belajar bersama Colter di sekolah,
yang sebagian besar berfokus pada arsitek laki-laki kulit putih, dia menghargai Coulter karena menggunakan hak istimewanya untuk mengakui dan memberi penghormatan kepada desain vernakular penduduk asli Amerika. Tugas pertama Coulter untuk Port Harvey adalah merancang interior gedung India di Hotel Alvarado di Albuquerque. Dena lantai mengarahkan pengunjung melewati artefak penduduk asli Amerika ke toko-toko tempat para pelancong dapat membeli kerajinan pribumi mereka sendiri. Harvey ingin menunjukkan kerajinan berkualitas tinggi yang terkait dengan budaya pribumi. Untuk mendemonstrasikan teknik mereka, termasuk penemuan Navajo L dari Ganado yang menenun selimut di dalam gedung. Dia akhirnya menjadi salah satu seniman asli Amerika yang paling terkenal pada zaman itu. Ketertarikan Coulter pada budaya penduduk asli Amerika dimulai ketika seorang paman memberi keluarga serangkaian sketsa oleh para tahanan Sioux yang pernah ditahan di Montana pada tahun 1870-an. Coulter menyimpan gambar-gambar itu dan memupuk minat seumur hidup pada budaya penduduk asli Amerika, mengumpulkan karya seni, menghadiri tarian, dan berbagai ke seluruh barat daya dan Meksiko untuk mempelajari seni dan arsitektur pribumi dan Hispanik. Sepanjang jalan, Coulter menjalani ikatan yang kuat dengan komunitas penduduk asli Amerika Barat Daya. Di Coulter's El Navajo Hotel di Gallup, New Mexico, dukun terkemuka Navajo, Mequelito, membantu membuat 12 lukisan pasir Navajo di dinding hotel. Dan pada pembukaan El Navajo pada tahun 1923, 2.000 penduduk asli Amerika hadir, termasuk 15 dukun terkenal. Navajo yang memimpin nyanyian dan pemberkatan. Bangunan yang terinspirasi penduduk asli Amerika di Grand Canyon memiliki upacara pembukaan yang serupa, dan pembukaan menara pengawal pemandangan gurun pada tahun 1933 menampilkan pemberkatan yang dipimpin oleh para tetua Hopi. El Navajo dihancurkan pada tahun 1957 yang membuat Coulter kecewa. Banyak dari bangunannya yang terkait dengan rel kereta api selamat tetapi tidak digunakan lagi karena munculnya mobil. Saat ini Grand Canyon adalah rumah bagi konsentrasi terbesar dari sisa pekerjaan Coulter. Dari 8 bangunan ngarainya, 4 dinyatakan sebagai tenggara nasional pada tahun 1987, yaitu Hopi House, Lookout Studio, Hermitage, dan Watchtower. Untuk mengunjungi menara pengawal, saya berkendara 1,5 jam ke utara dari Flagstaff, Arizona ke pintu masuk timur taman. Saya bepergian sendirian, tapi saya yakin roh Coulter ada di sisi saya, seorang perokok berat, wanita yang tidak bisa dimengerti dengan celana, menurut penulis barat terkenal Frank Waters. Rute saya memotong bangsa Navajo, reservasi penduduk asli Amerika terbesar di Amerika Serikat. Suku Navajo adalah salah satu dari 11 suku yang memiliki ikatan dengan wilayah Grand Canyon, termasuk suku Hopi, yang desa-desa mesatopnya adalah beberapa pemukiman terlama yang terus ditempati di tempat yang sekarang menjadi Amerika Serikat. Beberapa bangunan Coulter's Grand Canyon membangkitkan Hopi, sebuah masyarakat matrilineal yang terkenal dengan pelukis dan membuat tembikarnya. Bersama dengan suku Pueblo lainnya, suku Hopi menelusuri garis keturunan mereka kembali ke leluhur Pueblo yang membangun tempat tinggal di tebing dan menara yang mengilhami menara pengawal Coulter. Coulter melakukan perjalanan ke reruntuhan seperti Hovernwip dan Mesa Verde untuk mempelajari teknik bangunan dan sangat memperhatikan detail selama konstruksi. Menara pengawal gurun terbuat dari batu-batu dari area yang dipasang dengan susah payah. Lobi menara pengawal mengenang kiva, ruang seremonial melingkar yang ditemukan dalam budaya Pueblo. Coulter mempekerjakan seniman termasuk pelukis Hopi Fred Cabote untuk melukis desain di menara pedalaman itu. Ed Cabote atau Tewa or Hopi, cucu Fred dan seorang seniman dengan haknya sendiri, baru-baru ini mengambil bagian dari tim yang bekerja untuk melestarikan lukisan kakeknya dan lukisan karya orang lain di menara pengawal. Upaya tersebut merupakan bagian dari proyek warisan suku pemandangan gurun yang dimulai pada tahun 2015 untuk menjadikan menara pengawal tempat untuk merayakan, berbagi, dan belajar tentang budaya antar suku warisan menurut pelayanan Taman Nasional.
Caboty mengakui menara pengawal Coulter sebagai upaya untuk memberikan penghormatan kepada orang-orang kuno di dataran tinggi Colorado. Menggemakan kekhawatiran banyak orang bahwa Coulter mengakomodifikasi natif budaya Amerika, Caboty memiliki masalah dengan mengambil barang-barang dari situs leluhur dan menggunakannya mereka di sini di menara pengawal. Meskipun sebagian besar seni yang terinspirasi penduduk asli Amerika di dalam menara pengawal dibuat untuk situs tersebut, Coulter juga mengambil petroglif dari Arizona Axe Work wilayah untuk disertakan dalam desainnya. The Hopi House pada tahun 1905 dimodelkan pada tempat tinggal Hopi Pueblo tradisional. Ini multi-tier struktur batu pasir dengan atap satu tingkat berfungsi sebagai teras tingkat lainnya. Itu dibangun oleh pekerja Hopi dan mempekerjakan seniman pribumi yang disajikan kepada turis sebagai semacam diorama hidup. Beberapa orang akan mengatakan bahwa Coulter condong ke arah keaslian yang dipentaskan, tetapi setidaknya dia melakukan cermat tentang keaslian itu. Waters menulis bahwa dia membuat sketsa fabel persejarahan reruntuhan, mempelajari detail dari konstruksi, komposisi adobe dan washes. Dia bisa diajari tukang batu cara memasang batu bata adobe, tukang plester cara mencampuri pencuci, tukang kayu cara memperbaiki sambungan viga, dan lain sebagainya, katanya. Jika Coulter terlibat dalam komodifikasi budaya pribumi, dia juga berfungsi sebagai jembatan budaya, mengundang wisatawan untuk membayangkan kembali tempat tinggal Hopi dan problem leluhur menara. Dia masih mendidik turis hari ini melalui pekerjaannya, kata Blackgood. Sesuai dengan asal-usulnya, The Desert Watchtower kini telah berubah menjadi Tribal Arts Center, di mana seniman penduduk asli Amerika mendemonstrasikan kerajinan mereka dan mendidik pengunjung tentang kerajinan mereka yang terkoneksi ke Canyon. Saat saya hendak pergi, seorang wanita dengan aksen Jerman dan tour ID bus bertanya apakah saya tahu kapan menara pengawal dibangun dan siapa yang merancangnya.